yang tadi, ini di bagian entering command. Jadi di situ ada ANS, answer, CLC, diary, format, home, dan seterusnya. Itu adalah komen-komen atau perintah-perintah dasar yang bisa dipelajari di MATLAB. Jadi kalau misalkan ingin melakukan pembuatan coding, belum familiar atau belum tahu apa arti dari perintah MATLAB tersebut, itu bisa membaca di URL yang tadi, di link yang tadi, di link yang dikirim di kolom chat. Ya, coba di scroll perlahan. Ya, di situ ada matrix and array. Matrix, jadi MATLAB itu dapat dipergunakan untuk menghitung secara matriks. Kemudian apa saja yang bisa dituliskan, perintah-perintahnya ada zeros, kemudian ones, run, true, false, a, diak, terus kemudian bel, k, diaks, dan seterusnya. Itu adalah komen-komen atau perintah-perintah yang bisa di-execute atau bisa dieksekusi oleh MATLAB. Jadi MATLAB itu bisa membaca perintah ini. Nah, kalau misalnya diketik zeros, nanti akan keluar di command window, ketik di command window-nya, kemudian nanti akan keluar nilainya. Kemudian di scroll lagi create grid, kemudian itu untuk menampilkan grafik. Jadi kalau misalnya pernah membuat grafik atau tampilan gambar secara grafik di software Microsoft Excel, itu MATLAB juga bisa membuat grafik secara dua dimensi, 2D, kemudian secara 3 dimensi, bahkan bisa membuat grafik yang lebih complicated lagi dibandingkan dengan software Excel. Nah, lalu menampilkan grid-nya. Jadi ada mesh grid ya, ada mesh grid tampilan untuk 2D, 2 dimensi, dan 3D, ada 3D grid, 3 dimensi grid, dan objek yang lain. Jadi MATLAB itu selain bisa membuat grafik, dia juga bisa menggambar secara 2 dimensi atau secara 3 dimensi, yang ini juga cukup bagus ya jika dibandingkan menggunakan software yang lain, misalkan untuk menggambar surface atau menggambar permukaan, menggambar kontur yang cukup rumit, itu bisa dilakukan oleh MATLAB. Nah, cuman kendalanya adalah harus membuat codingnya atau membuat programnya. Ya, terus kemudian di scroll lagi, terus nah ini adalah komen-komen ya yang bisa dipergunakan oleh MATLAB, dan di bagian kiri dan kanan. Yang kiri itu ada misalkan komennya, kemudian yang sebelah kanan sebagai contoh misalkan colon, COLON, itu adalah komen yang diketikkan di MATLAB. Kemudian yang bagian kanan ini menjelaskan arti dari komen tersebut. Jadi arti dari komen colon itu adalah vector creation, array subscripting, and for loop iteration. Jadi untuk membuat vektor yang di array dan dihitung secara hitungan iterasi. Ya, oke. Terus di scroll lagi, ya, jadi cukup banyak ya komennya ya. Kalau misalnya Anda bisa menghafal komen ini, bagus sekali.
sampai di luar kepala. Jadi pada saat coding atau membuat kode itu nggak perlu membuka-buka lagi perintah-perintah apa yang harus diinput di command window di software MATLAB. Ya, terus di scroll lagi yang sebelah, terus, ya, itu banyak ya, terus, ya, terus sampai ke bawah. Berapa banyak komen yang bisa dieksekusi oleh MATLAB? Ya, cukup banyak ya. Jadi dari hitungan dasar, misalnya menghitung plus, minus, bagi, tambah, kurang, sinus, kemudian kosinus, tangen, kemudian akar, square, kemudian bagi, kali, dan notasi matematika, bahkan menghitung integral, diferensial pun itu bisa dilakukan oleh MATLAB. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah kalkulus, itu kan kalkulus kan ada kalkulus 1, kalkulus 2, atau matematika 1, matematika 2. Menemukan soal yang cukup panjang penyelesaiannya untuk mendapatkan hasilnya, itu bisa dieksekusi atau bisa dieksekut atau diselesaikan dengan menggunakan MATLAB. Jadi memasukkan coding, nanti bisa didapatkan hasilnya atau didapatkan nilainya. Ya, coba scroll lagi paling atas, balik lagi paling atas. Di situ ada tulisan CLC, yang entering comment CLC, clear command window. Coba diklik, ya, diklik CLC-nya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi kalau misalnya kurang jelas atau kurang memahami dari comment tersebut, ya tinggal dibuka saja apa maksud dari sintak atau perintah CLC. Di situ dituliskan CLC description, CLC clear all the text from the command window. Jadi CLC itu berfungsi untuk membersihkan semua command window. Command window itu perintah yang ada di window MATLAB. Jadi ada semacam tempat untuk mengetik. Nah screen itu akan clear atau akan bersih ketika diketikkan CLC. Resulting in clear screen after running CLC, you cannot use the scroll bar in the command window to see previously displayed text. You can, however, use the up arrow key dengan tanda panah ke atas in the command window to recall statement from the command history. Jadi di bagian ini CLC itu fungsinya untuk membersihkan ketikan-ketikan. Jadi kalau misalnya diumpamakan atau diibaratkan, ya sama seperti misalnya mengetik di Microsoft Word, ya menekan backspace di keyboard, itu kan tulisan yang sudah banyak diketik di Office Word itu akan terhapus, atau menekan delete, itu sama saja seperti itu. Ya, oke, baik. Kemudian back lagi ya, jadi versinya bisa dilihat ya di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu ada scroll paling atas, di scroll yang di sebelah kanan ada tulisan R, kanan pojok paling kanan. Ya, itu ada tulisan R2020. R itu artinya rilis atau dikeluarkan di tahun 2020 dengan versi B. Versi sebelumnya berarti ada versi A, dan ini versi B itu versi di akhir Desember di tahun 2020 ya. Bisa jadi nanti di 2021 ada lagi keluaran terbarunya dengan tambahan command atau dengan jumlah script yang lebih banyak lagi yang dari versi R2020B. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan?
mau ingin tanya Pak. Ya. Pak, kalau untuk versi 2019 bisa nggak Pak? Apakah berbeda jauh sama versi 2020 Pak? Ya, untuk versi berapa? 2019 ya. 2019. Ya, 2019 cara mudahnya begini, kalau misalnya cara ngetesnya ya, atau cara bagaimana mengetahui apakah ada perbedaan cukup jauh ya, cara mudahnya coba dimasukkan komen satu-satu. Misalnya ANC di MATLAB versi 2019 bisa baca nggak? Kalau bisa baca berarti dia masih kompatibel. Terus diklik, yang bagian mana yang tidak bisa di-execute, itulah perbedaannya. Jadi kalau misalnya, ini kan ada nih, misalkan CLC. Ketika aja misalnya di versi 2019, dia bisa berfungsi nggak? Kalau misalnya bisa berfungsi, berarti dia masih sama versi sebelumnya dengan versi versi 2020. Terus nanti bisa di tracking komen apa atau sintak apa yang tidak bisa dibaca oleh versi sebelumnya, versi 2019. Jadi bisa caranya seperti itu, bisa seperti itu. Tapi biasanya versi yang terbaru itu lebih fiturnya lebih ditambahkan, ada fitur yang diperbaharui, atau ada komen, atau ada script yang di upgrade, atau ada coding yang ditambahkan di versi yang terbaru. Kalau saya Pak bisa. Ya, coba di share screen, kayak gimana tampilan hasilnya? Oke, sebentar ya Pak. Oke, mana. Nggak bisa sih. Nah, itu udah. Ya, oke. Jadi itu adalah online ya, jadi versi online. Nanti yang lain juga bisa coba di bagian itu dengan klik aja ini URL-nya. Cuman problemnya adalah harus memiliki akses internet, jadi harus harus online secara menggunakan jaringan. Nah, coba aja misalkan ketik di situ huruf A sama dengan 4. Enter. Ya. Enter. Di klik enter. B sama dengan 3. Kemudian C sama dengan 1. Terus ketik A ditambah B ditambah C. A ditambah B tambah C, enter. Ya, jadi itu adalah contoh dari hitungan sederhana ya, hitungan sederhana dari MATLAB, penambahan plus ditambah A ditambah B ditambah C, kemudian misalnya dicoba ya nanti A dikali B dikali C, kemudian untuk misalkan A-nya itu dibuat square atau dibuat akar dari 4, kemudian atau akar dari 3, itu nanti nilainya berapa.
Jadi MATLAB ini, MATLAB sesuai dengan URL-nya, di bagian URL itu kan ada tulisan https://matlab.math.work, MATH, artinya matematika jadi dia bisa mengeksekusi atau menyelesaikan problem-problem atau permasalahan secara matematik. Jadi menghitung hitung penambahan, pengurangan, bagi, kali, dan seterusnya. Kemudian coba sederhananya kita coba new script. Di situ ada kolom paling kiri ya, diklik OK. Ya, klik new script. Ya. Nah, ini adalah common MATLAB ya, atau script MATLAB. Jadi kalau yang tadi itu adalah common window yang langsung. Kalau yang ini bisa disimpan, bisa disimpan di MATLAB, disimpan di PC atau di laptop. Misalkan tadi diketik contohnya tadi A ditambah misalkan A sama dengan 4. Ketika jadi gitu A sama dengan 4, atau dirubah aja, bisa A sama dengan 8. A sama dengan 8, enter. B sama dengan 2, C sama dengan 1, kemudian enter lagi, A dikali B dikali C, dikali B dikali B dikali C. Kemudian coba dieksekusi, dijalankan hasilnya, di blok, coba di Kontrol A bisa nggak? Ya, Kontrol A, klik kanan di warna biru itu, di warna ya, klik kanan, right click, kemudian run, ada nggak? Run section. Ya, coba lihat command window-nya, hasilnya berapa? Ya, itu hasilnya adalah 16, artinya 8 dikali 2 dikali 1, 8 kali 2 16 dikali 1 hasilnya ya 16. Jadi perbedaannya kalau misalnya coba yang buka yang common window yang tadi, nah yang tadi itu, kalau yang di sini ini bisa disimpan, yang untitled ini, yang tanpa, belum ada judul, coba disimpan di save yang paling kanan itu, paling kiri kan ada gambar disket ya, paling kiri kolom paling, ini ya? Ya, kiri ya, coba disimpan, namanya save, misalkan hitungan sederhana, .m, karena dia Gimana Pak? coba titik M, ya titik M itu yang di kolom chat. Kok dia nggak aktif? Coba pakai spasi, Chris. Ya, jangan pakai spasi ya, karena dia nggak bisa membaca karakter kosong. Nah, itu coba dilihat dia kesimpannya di mana itu. Seperti ini ya Pak. Ya, filenya simpan di mana? Di hard disk apa di online? Nah, kalau itu saya masih belum. Coba dicari. Biasanya apakah simpan di email? Ya, coba nanti di laptopnya ada nggak judulnya hitungan sederhana itunya nama filenya? Nggak. Laptop. Izin jawab ada Pak. sih Pak. Ya. Saya kan dari kemarin waktu MAN juga pakai MATLAB online ya Pak. Iya. Itu filenya kesimpannya di MATLAB drive-nya gitu Pak, sesuai dengan akun yang kita masukin Pak. Ya, nah coba bisa dibuka nggak akunnya? Bentar ya Pak. Ya. Akun gimana ya? Ya, tadi siapa yang
tadi menjawab, mungkin bisa dibantu untuk mencari akunnya di mana, menyimpannya. Iya Pak, bentar Pak. Kemudian siapa? Kresna ya. Nanti coba bisa di-record ke ininya. Oh iya Pak, Di bentar. rekaman Iya, Zoom-nya. saya Karena coba. tadi saya setuju untuk merekam. Nggak ada anjir. Nah ini Pak, di sini Pak. Ya, coba file bisa di ini nggak di download gitu atau di. Nah, itu ada filenya. Bisa Pak, nah downloadnya. Nah, Jadi jadi download Pak. bisa di download ya. Ya, Bisa. coba kalau di download gimana? Masuk ke PC ya atau masuk ke laptop ya? Masuk Pak. Ya, jadi bisa juga caranya seperti itu. Masuk. Untuk 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 belajar bagaimana menggunakan MATLAB. Jadi menggunakan secara online, kemudian di 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 download file scriptnya, file yang sudah disimpan itu bisa dieksekusi atau bisa dijalankan kembali, bisa diedit ya, dirubah-rubah dengan mengubah skripnya atau menambahkan atau mengurangi dari skrip, itu bisa dilakukan. Ya, oke, baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Oh, ini dibukanya pakai ini apa ya? Apa? Pakai MATLAB juga ya Pak? Iya, pakai Buka MATLAB, filenya coba. juga pakai MATLAB. Iya, coba. Nggak bisa, Dibuka. saya kalau MATLAB online nggak bisa deh. Paling di sini lagi.
Saya nggak ada MATLAB soalnya. Iya harus online berarti, kecuali ada offline-nya, ada offline MATLAB-nya ya baru bisa dibuka sepertinya itu ya, bisa dibuka. Jadi kalau itu misalnya file terlalu besar untuk MATLAB ya coba aja menggunakan MATLAB online dengan menggunakan jaringan. Jadi harus memiliki jaringan akses internet. Kalau offline kan bisa tanpa jaringan, jadi bisa langsung mengeksekusi program tersebut. Iya. Ini udah Pak, bisa dibuka Pak kalau lewat online Pak. Ya, jadi coba-coba ya, karena belajar software ya apapun itu ya MATLAB, ANSYS, CATIA, kemudian Fluent, terus SolidWorks dan lain-lain itu harus banyak sering mencoba. Jadi ada hal-hal baru itu bisa diperoleh dari websitenya, seperti website kalau MATLAB dari websitenya MATLAB, atau bisa juga dari YouTube, karena YouTube cukup komunikatif untuk memberikan informasi apapun aja ada di YouTube. Jadi bisa coba di